Walau orang tahu mereka telah rugi, mereka memiliki psikologi di mana mereka tidak dapat kembali lagi meskipun mereka akan rugi lebih banyak. Misalnya, meskipun Anda merasa sebuah buku membosankan, Anda tetap membacanya sampai selesai karena Anda telah membayarnya. Juga, meskipun hubungan tidak berjalan baik, Anda tak bisa mengambil keputusan untuk putus karena merasa waktu yang telah dihabiskan terbuang percuma. Jika Anda pikirkan dengan tenang, Anda dapat meminimalkan kerugian Anda, namun karena berpikir sayang akan investasi masa lalu, maka membuat situasi menjadi lebih buruk. Ada sisi psikologi di mana seseorang tak dapat mengambil keputusan ketika mereka memiliki terlalu banyak pilihan. Misalnya, di restoran dengan menu yang beragam, menentukan apa yang akan dipesan bisa membuat stres. Sebaliknya, ketika pilihan lebih sedikit, keputusan dapat dibuat lebih mudah dan merasa lebih puas. Meskipun orang ingin kebebasan, mereka mempunyai paradoks perasaan terbebani ketika jumlah pilihan bertambah. Ada sisi psikologi di mana semakin sesuatu tak dapat mereka miliki, semakin mereka menginginkannya. Misalnya, jika Anda mendengar tentang barang edisi terbatas atau hanya tersisa sedikit, Anda mungkin tiba-tiba menginginkannya. Selain itu, semakin sering Anda dilarang, akan semakin tertarik. Psikologi ini juga menjadi alasan mengapa Anda ingin mengetahui kontennya ketika sebuah video diblokir. Oleh karena itu, metode seperti penawaran waktu terbatas dan bonus yang hanya tersedia untuk waktu terbatas seringkali digunakan dalam pemasaran, dan orang cenderung tertarik padanya. Orang cenderung menganggap pendapat dan nilai-nilainya normal, padahal itu hanya ilusi. Terkadang orang percaya bahwa setiap orang mempunyai pendapat yang sama, padahal sebenarnya mereka adalah minoritas. Misalnya, jika Anda hanya mengikuti orang-orang yang memiliki pendapat serupa di media sosial, Anda akan mendapat ilusi bahwa ini adalah konsensus dunia. Namun dalam masyarakat nyata, terdapat beragam pendapat, sehingga belum tentu benar bahwa pemikiran Anda bersifat universal. Ada sisi psikologis untuk percaya bahwa diri sendiri secara moral lebih baik daripada orang lain. Misalnya, setelah melakukan sesuatu yang baik bagi lingkungan, Anda mungkin merasa lega karena Anda adalah orang baik dan menjadi kurang perhatian pada tindakan berikutnya. Eksperimen juga mengkonfirmasi kasus-kasus di mana orang yang berdonasi lebih mungkin melanggar peraturan di kemudian hari. Setelah orang melakukan perbuatan baik, terkadang mereka mengabaikan upaya moralnya dan secara tak sadar membenarkan dirinya sendiri. Orang cenderung mematuhi otoritas. Mereka mengikuti instruksi orang yang berwenang, meskipun terkadang bertentangan dengan pendapat diri sendiri. Misalnya, jika seseorang yang memakai jas dokter memberitahu bahwa obat ini efektif, Anda akan percaya meskipun tak ada bukti. Psikologi ini juga diterapkan pada bisnis dan periklanan, sehingga memudahkan dalam memandu perilaku masyarakat dengan menggunakan pendapat ahli atau rekomendasi selebriti. Orang terkadang menulis ulang ingatan mereka untuk membenarkan tindakannya. Misalnya, setelah Anda membeli suatu barang mahal dan bertanya-tanya apakah Anda betul membutuhkannya, secara tak sadar Anda mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah pembelian yang bagus. Selain itu, jika menyangkut kesalahan masa lalu, orang cenderung mengubah ingatannya untuk berpikir bahwa mereka telah mengambil keputusan yang tepat. Dengan psikologi ini, bahkan jika Anda berubah pikiran di kemudian hari, mudah meyakinkan diri bahwa Anda berpikir seperti itu sejak awal. Orang cenderung ingin menganggap dirinya istimewa. Banyak orang yang percaya bahwa dirinya mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Namun, secara numerik tidak semua orang bisa berada di atas rata-rata. Meskipun ilusi ini berdampak pada peningkatan harga diri, namun juga dapat menyebabkan rasa percaya diri yang berlebihan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perspektif yang objektif. Orang dapat merasakan kesuksesan orang lain seolah-olah kesuksesan itu adalah kesuksesannya sendiri. Misalnya, ketika tim olahraga yang Anda dukung menang, Anda merasa bahagia seolah-olah Anda yang berhasil. Hal ini juga berlaku untuk merek dan selebritas, di mana orang menjadi puas dan percaya diri dengan mengikatkan diri mereka pada sesuatu yang populer. Maka, perusahaan seringkali punya strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan cara membagikan kesuksesan mereknya kepada konsumen.
Cara Anda berbicara memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kesan dibandingkan isi perkataan Anda. Dalam percakapan, isi kata-kata Anda hanya menyumbang sekitar 7% untuk dampak terhadap orang lain, nada suara dan cara berbicara menyumbang 38%, dan ekspresi wajah serta gerak tubuh menyumbang 55%. Maka, sebagus apapun cerita Anda, jika nada suara Anda suram atau ekspresi Anda kurang, hal itu dapat meninggalkan kesan negatif pada lawan bicara. Ada psikologi yang memudahkan untuk mengembangkan kesan baik terhadap seseorang hanya dengan menyebut namanya. Ketika orang mendengar namanya sendiri, secara tak sadar mereka merasa familiar. Misalnya, dalam industri layanan pelanggan, kepuasan pelanggan akan meningkat jika orang mengingat nama dia. Selain itu, dengan menyebutkan nama orang secara tepat dalam email dan percakapan, akan lebih mudah meningkatkan hubungan kepercayaan. Memanfaatkan psikologi ini, perusahaan meningkatkan rasa keintiman dengan mencantumkan nama pelanggan di email.